Halo semuanya, kenalkan namaku Akidatul Izzah dari kelompok 5 Kelautan 2020. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa materi dalam rangkaian LKM MPD 2020 kemarin. Nah, jadi ada 5 materi. Materi pertama adalah personal building, yang kedua adalah manajemen waktu, yang ketiga dasar komunikasi, yang keempat kepemimpinan dan kaderisasi, yang kelima organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi. Jadi langsung saja ke materi pertama, yaitu personal building yang dibawakan oleh Kak Alfian Hidayat. Personal building adalah suatu usaha untuk menggali dan membangun potensi yang ada di dalam diri kita sebagai media untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Berbeda dengan personal branding, di mana personal branding adalah sesuatu yang dibangun berupa personal image atau citra yang membuat seseorang lebih tertarik dengan diri kita. Dapat juga memberi branding atau julukan pada diri kita sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya analisa potensi diri. Analisa potensi diri itu adalah di mana kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Terkadang ada beberapa orang yang sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, tetapi tidak sedikit juga belum mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Salah satu faktor yang membuat dia belum bisa menganalisa potensi diri adalah karena dia terlalu fokus pada kekurangannya. Kemudian ada yang namanya minat dan bakat. Minat berbeda dengan bakat, di mana minat adalah ketertarikan pada suatu hal, tertarik ingin tahu lebih banyak, maupun termotivasi untuk mengetahuinya. Kemudian ada yang namanya bakat. Bakat itu kemampuan kita pada suatu bidang dibandingkan bidang lain. Biasanya, kalau bakat itu belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Ada dua teori mengenai faktor pembentuk bakat, yaitu nurture or nurture, di mana nurture itu bakat yang emang udah ada dari lahir. Kemudian kalau nurture itu bakat yang terbentuk karena pengaruh lingkungan atau orang-orang sekitar. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai kecerdasan itu sebenarnya semua orang sudah memilikinya, dan kecerdasan itu berbeda-beda di tiap bidang, tidak hanya di bidang pelajaran. Terus ada yang namanya teori multiple intelligence, Howard Gardner, yang membagi kecerdasan dalam 8 kecerdasan, yaitu music smart, body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, self smart, dan picture smart. Dari nama-namanya saja mungkin kalian bisa mengetahui apa maksudnya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Kalau music smart itu adalah kecerdasannya kita dalam bidang musik, nada, maupun lagu. Kemudian kalau misalnya body smart itu kecerdasannya kita dalam tubuh, baik itu seperti olahraga ataupun yoga, dance, dan lain-lain. Kalau people smart itu dalam bidang sosial, di mana orang-orang yang memiliki kecerdasan ini bisa dikatakan bahwa itu adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu tertarik dengan aktivitas sosial, suka kegiatan sosial, suka berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada yang namanya self smart, yaitu suka bekerja sendiri. Dia biasanya itu sering introspeksi diri dan hidupnya realistis. Biasanya orang seperti ini suka dengan buku pengembangan diri. Kemudian selanjutnya ada nature smart, yaitu kecerdasan naturalis. Orang-orang seperti ini lebih suka traveling atau hiking, biasa tertarik dengan objek tujuan seperti pantai, gunung, maupun alam. Kemudian ada logic smart, yaitu kecerdasan logika, di mana ini biasa kita temukan yaitu orang-orang yang unggul dalam matematika maupun fisika, atau mata pelajaran yang membutuhkan hitung-hitungan. Biasa orang seperti ini suka menghafal angka maupun formula-formula sesuatu dan suka menganalisis sesuatu. Kemudian ada word smart, yaitu kecerdasan linguistik, di mana orang seperti ini suka membaca, pandai bercerita, mudah mengingat kata-kata yang aneh, suka menghabiskan uang untuk membeli dan menghabiskan waktu di perpustakaan. Dan kecerdasan yang terakhir adalah picture smart atau kecerdasan spasial. Biasa orang-orang yang memiliki kecerdasan ini lebih tertarik kepada suatu gambar, suka menyederhanakan sesuatu menjadi sebuah gambar, imajinatif, atau suka membayangkan. Biasanya orang seperti ini tidak kesulitan dalam membaca peta. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, saya bisa mengatakan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing di bidang tertentu. Bagi teman-teman sekalian yang belum mengetahui kelebihannya, saya sarankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baru agar
kalian bisa mengetahui apa kelebihan yang ada di diri kalian yang mungkin kamu belum pernah coba. Jadi materi kedua adalah manajemen waktu yang dibawakan oleh Kak Cornelia Widya Seprandita. Jadi ada yang namanya study life balance, yang artinya keseimbangan dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana cara kita bisa fokus ke tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa tapi tetap menyeimbangkan kegiatan di luar perkuliahan. Nah, menurut Atkinson, tahun 1994, suatu soft skill yang berkaitan dengan semua tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana dan terstruktur agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Menurut Forrest 2009, cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga terciptanya sebuah efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas. Manajemen waktu merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat diubah tapi bisa dimulai. Nah, ada yang namanya prinsip manajemen waktu. Seperti pertama, sediakanlah waktu untuk membuat skala prioritas. Yang kedua, menyusun jadwal seperti to-do list maupun sejenisnya. Yang ketiga, bersikap tegas dan asertif. Yang keempat, memiliki prinsip persistensi. Yang kelima, mengefisiensikan waktu yang dimiliki. Terus, bagi yang bertanya, apa pentingnya manajemen waktu? Manajemen waktu tentu saja Pak sangat dibutuhkan apalagi untuk mahasiswa baru yang baru menghadapi dunia perkuliahan. Pentingnya manajemen waktu itu seperti dapat membantu kita dalam bekerja dengan adanya skala prioritas. Yang kedua itu dapat menjauhkan dari depresi dan stres. Yang ketiga membantu individu atau organisasi yang berkaitan untuk jadi lebih maju. Dan yang keempat menjadi lebih produktif. Kemudian ada akibat yang dapat kamu terima jika menyepelekan waktu, yaitu pertama, deadline bisa menumpuk. Yang kedua, kewajiban tidak terpenuhi. Yang ketiga, 24 jam akan terasa tidak cukup. Dan yang keempat, kesehatan menurun, seperti kalian akan sering bergadang. Nah, jadi ada beberapa strategi dalam melakukan manajemen waktu, yaitu komitmen dan konsisten. Jika kita sudah komitmen dan konsisten, maka manajemen waktu akan menjadi kebiasaan di diri kita. Kemudian yang kedua adalah membuat skala prioritas, yaitu mengurutkan kegiatan yang memiliki urgensi. Skala prioritas ini terbagi menjadi 4, dikategorikan jadi 4. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Yang kedua adalah penting dan tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting dan mendesak. Dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya seperti main game maupun sosmedan. Nah, kemudian strategi yang ketiga itu bangun sifat proaktif dan sadar bahwa harus melakukan manajemen waktu itu penting. Jadi ada beberapa hambatan yang mungkin sering ditemui dalam memanajemen waktu. Pertama, deadline yang betul-betul padat. Terus, yang kedua, adanya skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, terperangkap ada tuntunan yang mendesak dan memaksa. Yang keempat, pemalas. Yang kelima, rekan kerja atau partner, seperti pengaruh dari teman-teman ataupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, gadget. Jadi solusi untuk hambatan seperti tadi itu, yaitu pertama buat to-do list per hari maupun per minggu, dan jangan lupa dengan skala prioritas. Kemudian yang kedua, tahu waktu. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan gadget. Yang keempat, berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja atau partner. Dan yang terakhir adalah tanamkan sikap proaktif dalam diri sendiri. Jadi tips and trick yang bisa kamu lakukan untuk memanajemen waktu itu, pertama, tahu batasan diri. Kedua, harus berani bilang tidak. Yang ketiga, kontrol kondisi mental ataupun mood. Yang keempat, meminta bantuan. Yang kelima, tanggung jawab. Jadi itulah penjelasan mengenai manajemen waktu yang mungkin teman-teman bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga adalah dasar komunikasi yang dibawakan oleh Kak Esther Elizabeth. Jadi yang pertama, communication science in a nutshell, bukan sebuah hal absolut. Paul Wadlawick mengatakan, Anda tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Komunikasi bisa saja tidak disadari, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal, seperti menggunakan gestur, ekspresi, seperti apa yang dipakai, apa yang dilakukan, dan apa yang dituju dapat memberikan suatu informasi dan menimbulkan suatu komunikasi. Terus menurut Harold Laswell, komunikasi itu sebenarnya ada 5 elemen utama, yaitu siapa,
apa, media, target, dan efek. Kemudian menurut Lawrence Siragan, communication can solve all problems. Hal-hal yang perlu disampaikan ataupun hal-hal yang perlu disembunyikan harus berkomunikasi pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi ada beberapa hal yang dipercaya mengenai komunikasi atau communication mind. Pertama, intellectual capability, yaitu kemampuan komunikasi. Biasa orang mengatakan di mana orang yang mampu berkomunikasi adalah orang yang pandai bicara dan yang dikatakannya itu adalah hal-hal yang berbobot dan dapat dipercaya. Itu sebenarnya teori yang salah karena tiap orang berhak untuk berbicara dan tidak ada yang dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan itu sepenuhnya betul. Maka dari itu jangan takut untuk mengungkapkan ide-ide karena semua orang berhak. Yang kedua, the message sent is the message received, yaitu harus dipastikan pesan yang dimaksud diterima secara baik dan sesuai dengan apa yang dimaksud. Yang ketiga, more communication is better. Harus bijaksana dalam mengeluarkan suatu informasi akan tidak berdampak buruk kepada lingkungan sekitar. Biasa banyak orang mengatakan banyak bicara tidak menjamin bagus dalam berkomunikasi. Terus yang keempat, some people aren't born to be great communication. Orang-orang berpikir skill komunikasi tidak dia punya karena bawaan dari diri sendiri. Itu adalah teori yang salah karena setiap orang bisa mengembangkan potensi komunikasi diri dia sendiri. Terus yang terakhir, speaking talent is important for effective communication. Berbicara sesingkat mungkin, tapi informasi yang terkandung banyak, seharusnya itu. Maka dari itu, kemampuan untuk membangun komunikasi itu harus yang relatable. Kemudian ada what it takes to understand it, yaitu memposisikan diri kita sesuai dengan forum yang sedang diikuti, mampu menerima saran dan respect. Trik tersebut dapat dilakukan agar bisa bertahan dan dipertahankan di suatu komunitas. Kemudian selanjutnya ada what it takes to able to do it. Terdiri dari 3, yaitu etos atau kredibilitas. Tidak semua orang berhak memberikan informasi yang bukan bidangnya. Ada orang lain yang mungkin lebih mengerti mengenai informasi tersebut. Kemudian yang kedua, logika, yaitu cara kita menyusun ide pada suatu plot yang rapi agar pendengar bisa memahami secara cepat. Yang ketiga adalah pathos atau emotion. Itu dilakukan untuk mendapatkan suatu simpati ataupun empati. Agar dapat melakukan komunikasi, haruslah menemukan passion, memanfaatkan segala sumber, baik literatur maupun orang lain yang lebih ahli. Kemudian materi yang keempat adalah kepemimpinan dan kaderisasi yang dibawakan oleh Katitis Buana. Jadi ada quotes yang mengatakan good process build a good things, di mana proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa itu kaderisasi. Jadi kaderisasi itu berasal dari kata kader yang bermakna orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, kalau kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian kalau kaderisasi di kelautan ada 2, yaitu akademik dan non-akademik. Akademik itu berhubungan dengan keilmuan yang dipelajari, sedangkan non-akademik berkaitan dengan soft skill dalam berorganisasi. Yang dapat dilakukan saat kuliah itu tidak hanya belajar, dapat kita manfaatkan seperti mengikuti lomba, mengerjakan laporan, nongkrong, organisasi, skripsi. Tidak monoton, harus belajar terus. Karena skill yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja itu bukan hanya di bidang akademik, tapi soft skill, dimana itu yang harus kalian cari sendiri. Nah, jadi skill yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja itu pertama ada problem solver, yaitu dapat memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, critical thinking, yaitu mampu berpikir kritis dalam menyikapi suatu kondisi. Yang ketiga, kreatif, mampu berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti out of the box. Yang
keempat, manajemen people, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatur atau menempatkan seseorang. Dan yang terakhir, collaboration skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi dari penjelasan tersebut, kepemimpinan sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan maupun dunia organisasi, sekolah, dan lain-lain. Maka dari itu, saya menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk mengasah skill yang telah dimiliki atau mencari skill yang mungkin kalian bisa dapatkan atau bisa kalian kerjakan. Nah, maka dari itu, kita itu bisa dapat semua skillnya kalau mengikuti semua prosesnya dengan baik. Nah, materi yang terakhir adalah organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi yang dibawakan oleh Kak Rizik Aldi. Jadi organisasi itu adalah dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar. Kemudian unsur-unsur pada organisasi itu seperti keanggotaan, dasar tertulis, tujuan, dan nilai. Terus komponen utamanya yaitu ideologi inti mutlak tidak berubah, visi dan misi, pelaku mutlak selalu berubah, aset, dan peraturan. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah berada dalam organisasi, jadi mungkin mengetahui tentang apa itu organisasi. Kemudian ada peran pemuda yang sangat tinggi karena adanya bonus demografi pada Indonesia Emas 2045 dengan revolusi industri 4.0. Fungsi mahasiswa itu ada 3, yaitu pertama, agent of change, yaitu penggerak perubahan yang lebih baik bagi sekitarnya. Yang kedua, guardian of value, yaitu penjaga nilai-nilai baik di masyarakat. Yang ketiga, iron stock, generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Kemudian ada organisasi mahasiswa Undip. Kalau organisasi UNIF itu terdiri seperti dari BEM Undip, SM Undip, UKM, BSO, dan komunitas. Kalau fakultas terdiri dari BEM Fakultas, SM Fakultas, UKM Fakultas, BSO komunitas. Dan kalau departemen atau jurusan itu terdiri dari himpunan, kelompok studi, dan komunitas. Lingkup organisasi itu tidak hanya dalam organisasi, bisa juga di luar organisasi. Ada yang namanya ormawa, yaitu sebagai wadah, yaitu mewakili mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan potensi diri, sarana kaderisasi yang unggul, mengembangkan dan melanjutkan pengetahuan akademis. Hal yang harus dikorbankan kalau kalian berorganisasi yaitu pertama pikiran, yaitu mengasah pola pikir untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Yang kedua waktu, karena harus rela menyisihkan waktu demi kepentingan organisasi. Dan yang ketiga tenaga. Terus untuk menentukan organisasi yang tepat itu, pertama, kalian harus mengenali minat, bakat, dan potensi diri sendiri. Yang kedua, cari tahu manfaat utama mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga, cari tahu dampak yang ditimbulkan jika mengikuti organisasi tersebut. Dan yang terakhir, kenali visi dan misi organisasi tersebut. Jadi berdasarkan materi organisasi ini, saya dapat mengatakan bahwa jika kalian sudah terbiasa dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama, maka kalian akan terbiasa nanti dalam dunia pekerjaan. Jadi sekian materi yang saya bawakan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.